domain dari, jadi kalau saya punya misalkan X itu fx theta. Nah, kita bisa melihat bahwa domain dari X, jadi domain dari X itu daerah di mana X itu didefinisikan itu bisa memuat theta atau tidak. Di daerah X didefinisikan muat theta atau tidak. Nah, kalau tidak memuat theta itu disebut reguler. Jadi bila tidak memuat theta disebut reguler. Jadi bila tidak memuat itu disebut reguler. Jadi contohnya X itu normal mu skema kuadrat dan tak 3 X tak 3. Berarti ini kan tidak memuat theta kan. Kemudian X on lambda. Ini X-nya sama dengan 0, 1, 2. Tidak memuat theta. Kemudian contohnya lagi X gamma alpha beta 0 kurang X kurang tak 3. Ini juga tidak memuat theta. Jadi distribusi-distribusi ini adalah distribusi yang reguler karena tidak memuat theta. Tapi sekarang lihat contoh ini. Ini tadi X seragam 0 theta. Nah, fx theta sama dengan sepertheta untuk X untuk 0 kurang X kurang theta. Nah, ini kan tergantung pada theta. Jadi ini disebut non reguler. Jadi kalau kereta reguler itu kan kereta yang jadwalnya biasa kan gitu. Kalau non reguler itu jadwalnya khusus. Jadi misalnya hari raya atau pas libur panjang itu kan non reguler. Jadi mesti artinya khusus kan gitu. Mungkin saudara lihat lain lagi eksponensial yang tergantung pada theta. Fx theta E pangkat minus X min theta. Nah ini kalau X-nya lebih besar dari theta. Ini juga non reguler karena daerah definisinya tergantung pada theta. Mungkin juga fx theta
seragam min theta sampai dengan theta, boleh aja kan itu juga karena daerah definisinya mengandung theta. Jadi itu untuk non reguler. Nah, kalau distribusi itu non reguler, maka menuliskan densitasnya itu harus lengkap dengan daerah definisi. Jadi kalau densitas itu non reguler, maka penulisan distribusinya lengkap dengan daerah definisi. Jadi kalau distribusinya itu non reguler, ke penulisan distribusinya harus lengkap dengan apa? Daerah definisi. Nah, sekarang kita sudah sampai tadi kan kita sudah menulis apa tadi untuk kasus X seragam 0 theta tadi, kita kan sudah menulis f x theta sama dengan seperti theta kan, seperti theta pangkat 0 kurang maksimum xi kurang dari theta kan gitu. Nah, ini semuanya harus ditulis menjadi satu kesatuan. Harus ditulis satu kesatuan. Jadi gimana tadi kalau saya ulangi, densitas itu dibagi dua, yaitu apa? Yang reguler dan non reguler. Yang reguler itu artinya reguler itu kan biasa. Biasa itu ya daerah definisinya tidak mengandung theta kan. Saudara ingat saja kereta reguler, kereta non reguler, penerbangan non reguler, bis non reguler gitu kan. Jadi kalau kereta non reguler itu yang di luar jadwal kan gitu ya. Jadi ini juga distribusi itu juga begitu, kalau dia itu tidak biasa itu disebut non reguler. Artinya apa? Daerah definisinya itu sebentar ada pengumuman dari desa yang mubeng itu buanter banget ya. Oke, sudah lewat. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh 3 distribusi non reguler ya. Distribusi seragam dalam 0 theta,
kemudian distribusi eksponensial yang terpenggal, ya. Jadi kan saya sudah mendefinisikan ini. Jadi E pangkat minus X theta, X-nya lebih besar dari theta. Jadi ini daerah definisinya kan tergantung pada theta. Juga seragam pada min theta sampai dengan theta. Jadi bentuknya apa kalau ini? Berarti ini kan fx theta-nya sama dengan 1/2 theta kan gitu. Karena min 2 1/2 theta kali 2 theta kan 1, ya. Nah, ini yang saudara, kalau reguler itu nggak perlu bingung-bingung, ya. Mengapa kok nggak perlu bingung-bingung, nanti bisa kita lihat. Jadi kalau densitas non reguler, maka penulisan distribusinya lengkap dengan daerah definisi gitu. Nah ini kan nah, ini kan harus lengkap dengan daerah definisinya. Nah ini gimana caranya? Nah sekarang kalau saudara mempunyai fungsi namanya fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik. Ya, tetap kelihatan toh? Jadi ini kalau saya lihat atau indikator ya, atau disebut dengan fungsi indikator. Fungsi indikator. Jadi indikator AX itu sama dengan 1, 0 kalau X-nya itu anggota A. 0 kalau X itu tidak menjadi anggota A. Gitu. Jadi penulisan dari densitas itu supaya bisa bersama-sama harus ditambah dengan fungsi indikator. Tadi kan kita sudah mempunyai f x theta sama dengan 1/theta pangkat n 0 kurang atau sama dengan maksimum xi kurang dari theta. Jadi sekarang ini bisa saya tulis sebagai satu kesatuan dengan menggunakan fungsi indikator kan, seperti theta pangkat n, indikator dari A-nya apa? Himpunan 0 theta. Lalu apa di sini? X-nya apa? Maksimum dari maksimum XI. Jadi kalau maksimum XI di antara 0 theta berarti 1. Kalau di luar itu 0 kan gitu. Ini kan sama. Nah ini sekarang sudah kalau melihat teorema faktorisasi, ini Hx-nya 1, jadi kalau melihat dicocokkan dengan teorema faktorisasi, dicocokkan dengan teorema faktorisasi, ini Hx-nya berapa? Hx-nya sama dengan 1. 1 itu kan fungsi konstan, itu berlaku. Tapi di sini apa namanya? G dari maksimum XI theta kan sama dengan keseluruhan ini 1/2
theta pangkat N I 0 theta maksimum XI. Jadi kalau begitu kesimpulannya TX sama dengan maksimum XI itu adalah statistik cukup untuk theta. Statistik cukup untuk theta. Statistik cukup untuk theta. Jadi itu argumentasinya mengapa kita kok harus menulis keseluruhan dengan daerah definisi, karena dia adalah densitas yang non regular gitu. Nah, kalau densitas yang regular, kenapa nggak harus ditulis dengan I? Ditulis pakai I juga nggak apa-apa. Jadi misalnya ini, kalau regular. Jadi misalnya Fx sama dengan seper theta E pangkat minus X theta, densitas eksponensial kan, X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini kalau kita tulis dengan ini kan sebenarnya juga bisa ditulis sebagai gini kan, Fx sama dengan seper theta E pangkat minus X per theta I 0 infinity X. Nah ini kan tidak mengandung theta, jadi dibiarin aja gitu. Sebenarnya kalau ditulis lengkap, ini kan menulis lengkap gitu. Ini namanya tulisan lengkap. Jadi nanti kalau dikalikan ya juga seperti theta pangkat NE pangkat min sigma X per theta I 0 theta dari X juga kan gitu. Setiap X-nya 0 theta kan juga. Jadi sebenarnya ini namanya penulisan lengkap dengan daerah definisi, tapi ini kan tidak punya pengaruh. Ini kan istilahnya tidak punya pengaruh gitu. Jadi itu karena tidak punya pengaruh kan nggak perlu kita tulis. Jadi supaya saudara jelas kenapa kalau reguler tidak perlu dituliskan daerah definisinya. Saya kira cukup jelas itu, ya toh? Oke, jelas. Jadi ini kita bisa kembali ke gimana? Sampai di sini cukup jelas toh? Halo? Mbak Lila Aryani, jelas ora? Terlalu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Mas Gani, kowe anu lagi ngerti aku saiki. Coba wajahmu kaya apa? Dibuka videonya. Satu surung kowe. Aku kak hafal kok kamu. Orang Jambi yang dijuta. Terus bagus banget kowe. Tapi kamu kok nggak pernah kurus ya? Oh sudah pernah. Sudah naik lagi. Kenapa naik lagi? Hah? Makanya nggak bisa dibendung, olahraganya terus dibendung gitu ya. Ini di kos ini. Oh ya, kamu sekarang sudah pindah ke Jogja kok ya? Oke. Dulu kan orang Jambi tuh, aku kelingan. Oh, jelas kamu itu dulu sudah kuliah tapi karena memburu LPDP diundur gitu ya? Oke. Nah, kamu lulusan UNY ya kan dulu? Ya. Oke. Oke. Ya. Ayo Mbak Cecilia, aku ndelok kowe atus apa urung? Iya, Pak. Coba. Lagi ada masalah di kameranya, Pak. Kenapa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya. Oke.
Ayo Mbak Martin Mbak Timina, aku mbiyen macaku L iki kaya T to, Martin Mbak Timina, wah cowok iki. Ternyata Mbak Marlin Mbak Timina. Ya Mbak Marlin, aku ingin lihat wajahmu. Halo. Oke. Iya, Pak. Ini di kos ya. Masa gue dari Iya, Pak, Maluku di enggak? kosan, Pak. Di kosan Jogja toh? Iya, Pak. Oke, kosmu di mana? Di Koncoran, Pak. Koncoran, oh di Kocoran, itu yang itu McD ke timur kan? Iya. Bukan? Iya, McD ke timur. Oke, sudah terima kasih. Kamu aku ngecek baik. Ya, oke. Selamat belajar ya. Kamu dulu agak lumayan harus belajarnya harus lebih loh ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk kita kembali ke sini ya. Jadi ini kenapa maksimum XI-nya. Jadi ini tadi saya menjelaskan ini mengapa harus ditulis lengkapkan gitu ya. Oke. Sekarang kalau statistika yang 2 dimensi, statistik cukup 2 dimensi. Jadi kalau kita andaikan kembali kalau X1, X2, Xn adalah IID normal mu sigma kuadrat, tapi sekarang dua-duanya tidak diketahui. Kalau kemarin kan hanya mu-nya saja yang tidak diketahui, sigma kuadratnya diketahui. Sehingga vektor parameternya adalah mu sigma kuadrat. Nah, sekarang bila kita menggunakan teorema faktorisasi, setiap bagian densitas yang tergantung pada mu dan sigma kuadrat harus dimasukkan dalam G. Kemarin kan saya sudah menuliskan S kuadrat sigma XI min X bar kuadrat per N-1. Sehingga sigma XI min X bar kuadratnya menjadi N-1 S kuadrat kan gitu. Ya dari definisi ini loh, dari definisi S kuadrat. S kuadrat sigma XI min X bar kuadrat per N-1 kan kita bisa nulis sigma XI min X bar kuadrat sama dengan N-1 kali S kuadrat gitu. Sehingga kemarin kan kita sudah menjabarkan XI min theta itu menjadi XI min X bar min ini, jadi bentuknya sekarang menjadi N X bar min mu kuadrat min N min, kemarin kan ini sigma XI min X bar kuadrat kan menjadi N-1 per T2. T2-nya itu kan sama dengan S kuadrat ini kan. T2, ini kan T2-nya S kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sehingga Fx mu sigma kuadrat bisa ditulis sebagai G T1x, T2x yang tergantung pada parameter mu dan sigma kuadrat Hx gitu. Jadi ini menurut teorema faktorisasi T1x, T2x yaitu X bar S kuadrat adalah statistik cukup untuk mu sigma kuadrat. Masih ingat itu ya? Mudah-mudahan masih ingat. Jadi Fx-nya bisa ditulis seper 2V sigma kuadrat pangkat N per 2 E pangkat min perkalian sigma XI min mu kuadrat. Terus dibuat XI min X bar plus X bar min di sini mu kuadrat itu ya. Saya kira kemarin sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan keluarga eksponensial. Jadi keluarga eksponensial itu adalah kejadian khusus, kejadian yang lebih umum dari distribusi eksponensial. Jadi kalau distribusi eksponensial itu adalah keluarga eksponensial, tapi keluarga eksponensial itu belum tentu distribusi eksponensial. Jadi keluarga eksponensial, jadi misalkan kita mempunyai keluarga densitas Fx trak theta, theta anggota omega, dengan theta di antara alfa beta, dan alfa beta konstanta yang diketahui.
alfa bisa min infinity dan beta bisa plus infinity. Jadi fx theta bisa ditulis sebagai fx theta hx c theta eksponensial sigma wi theta tix x anggota s. Hx-nya non negatif, T1x, Tx fungsi real dari x tidak tergantung pada theta. Ya. Jadi T-nya tidak tergantung pada theta, Wi theta tidak tergantung pada X. Jadi ini theta tidak tergantung pada ini adalah theta. Nah ini K-nya itu boleh sama dengan 1 loh. Jadi K-nya boleh sama dengan 1. Jadi definisi dari kelas keluarga eksponensial atau keluarga reguler. Suatu densitas dengan bentuk 2 disebut anggota kelas eksponensial reguler bila tidak tergantung pada theta, Wi theta, fungsi kontinu non-trivial dari theta. Jadi ini sebagai contoh fx theta-nya sama dengan nx, theta pangkat x, 1 min theta pangkat n min x, nx 1 min theta pangkat. Jadi ini 1 min theta pangkat n kita jadikan 1 min theta pangkat x, dan theta pangkat x kita jadikan 1. Nah ini nx 1 min theta pangkat n, eksponensial, jadi kan sebenarnya eksponensial dari, jadi E dari log itu dia sendiri, dirinya sendiri kan. Jadi ini kan sebenarnya awalnya kan gini, jadi eksponensial dari log theta per 1 min theta pangkat x. Kan ini sudah kita tahu kalau x eksponensial dari log x itu hasilnya kan x sendiri gitu. Jadi eksponensial log theta per 1 min theta pangkat x itu sama dengan ini sendiri, cuma log dari pangkat x kan x logaritma dari a kan gitu. Jadi ini x-nya boleh naik ke sini, jadi menjadi eksponensial x log theta 1 min theta. Jadi ini hx c theta, ini tx, ini w theta. Jadi ini ini adalah keluarga eksponensial dan ini adalah distribusi binomial, distribusi yang diskrit. Jadi hx-nya nx, w theta-nya c theta-nya 1 min theta pangkat n, w 1 theta log theta 1 min theta, t1x-nya adalah x. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau fx itu mempunyai distribusi normal mu variansinya sigma kuadrat, maka ini bisa ditulis sebagai seperakar 2V sigma eksponensial min mu per 2 sigma kuadrat eksponensial minus x kuadrat per 2 sigma kuadrat plus mu x per sigma kuadrat. Ini kan hanya dari x min mu kuadrat, kalau dikuadratkan kan x kuadrat min 2 mu x plus mu kuadrat per 2 sigma kuadratnya keluar eksponensial menjadi x kuadrat min x kuadrat per 2 sigma kuadrat min 2x mu kan menjadi mu x per sigma kuadrat. Jadi ini dari sini aja loh, dari x min mu kuadrat kan sama dengan x kuadrat min 2 mu x plus mu kuadrat kan gitu.
min seperdua sigma kuadratnya kan kita keluarkan ini, kita kalikan kan ini menjadi yang di sini, terus yang XX kita buat di sini kan. Ini saya hapus dulu. Jadi HX sama dengan 1 untuk semua theta, ini W1 mu sigma seper sigma kuadrat, W2 mu sigma adalah mu per sigma kuadrat. Jadi ini eksponensial dengan K sama dengan 2. Nah, kemudian kalau kita bisa melakukan reparametrisasi, jadi fx eta, hx, c star eta, eksponensial theta i, tix. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang sama. Nah, ini disebut dengan reparametrisasi. Jadi kalau X1, X2, Xn, Ai dengan densitas fx theta, maka kita bisa nulis seperti itu sehingga saudara mencari statistik cukupnya kalau itu dari keluarga eksponensial tinggal dikalikan ini menjadi sigma dari Tix, sigma Tx. Jadi mendapatkan densitas eksponensial itu lebih mudah. Nah, jadi ini kalau contoh yang pertama kan distribusi binomial itu diskrit. Contoh yang kedua distribusi normal kontinu. Jadi distribusi eksponensial itu menyatukan densitas yang diskrit maupun kontinu. Jadi nanti distribusi eksponensial itu juga keluarga eksponensial. Distribusi Poisson juga keluarga eksponensial. Mungkin saudara bertanya, distribusi apa yang bukan keluarga eksponensial? Coba ini kalau begitu kita stop sharing dulu untuk menerangkan densitas apa yang bukan keluarga jadi ini kita share lagi ini ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah distribusi apa yang tidak masuk dalam keluarga eksponensial. Pertanyaan. Oke. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar.
Jadi distribusi apa yang tidak masuk dalam keluarga eksponensial. Nah ini seperti saudara ketahui nanti distribusi yang biasanya yang mempunyai banyak sifat yang tidak baik itu adalah distribusi seragam. Jadi ini X Nah, ini kalau seperti saya katakan tadi, ini harus ditulis secara lengkap dengan apa? Kalau distribusi non-reguler itu harus ditulis secara lengkap dengan apa? Dengan daerah definisi. Jadi ini kan seperti theta I dari 0 theta X. Nah, ini nggak bisa dipecah. Ini tidak bisa. Nah, ini sehingga salah satu contoh keluarga yang bukan keluarga eksponensial adalah apa? Distribusi seragam. Jadi setiap distribusi non-reguler itu adalah tidak menjadi keluarga eksponensial. Jadi setiap distribusi yang tidak reguler, non-reguler itu juga bukan keluarga eksponensial. Jadi termasuk juga ini E pangkat minus X min theta untuk X lebih besar dari theta. Ini juga keluarga non-reguler, jadi ini bukan keluarga eksponensial. Karena kalau nanti ini dimasukkan, ini juga sama. Jadi ini menjadi I-nya adalah apa? I dari theta lebih besar dari, jadi ini X lebih besar dari theta. Jadi mulai dari theta sampai dengan infinity kan gitu. Jadi kalau ini I-nya 0 theta, ini adalah I theta sampai dengan infinity. Jadi saudara sudah tahu mana yang keluarga reguler, mana keluarga non-reguler, dan mana yang keluarga eksponensial, dan mana yang bukan keluarga eksponensial. Oke, jadi kita balik lagi ke ini. Jadi untuk contoh yang non-eksponensial. Ya. Kemudian ini sudah kita bicarakan kalau setiap fungsi dari statistik cukup adalah statistik cukup. Jadi statistik cukup itu banyak, tidak hanya satu itu yang saudara saudara pikirkan. Gitu. Jangan dianggap bahwa statistik cukup itu hanya satu. Ada begitu ditemukan satu itu sudah akan berkembang biak kan gitu. Karena setiap fungsi satu-satu adalah statistik cukup. Jadi nanti ya seperti kalau kemarin itu kita ketemu dengan dengan alumni itu kan mengatakan banyak alumni baik, tapi dicari alumni yang excellent kan gitu untuk bekerja di data science itu. Jadi sama aja seperti saudara kalau milih sepeda motor itu banyak pilihan sepeda motor, tapi yang terbaik hanya satu. Nanti juga sama aja kalau saudara cari jodoh gitu. Misalnya seorang laki-laki itu wanita yang memenuhi syarat itu banyak, tapi saudara kan mesti memilih wanita yang excellent menurut kriteria saudara. Seperti juga wanita itu mungkin laki-laki yang menjadi bisa pilihan itu juga banyak, tapi yang dipilih jadi suami kan suami yang excellent kan gitu. Bukan gitu. Jadi ini nanti jadi karena statistik cukup itu banyak juga, maka dicari yang ini yang kita sebut dengan yang minimal.
Jadi statistik cukup TX disebut statistik cukup minimal. Bila untuk statistik cukup yang lain T aksen X, maka TX adalah fungsi dari T aksen X. Nah, ini cara mencari statistik cukup minimal gimana? Jadi teorema untuk mengimplementasikan tadi. Jadi misalkan fx theta adalah densitas dari sampel X, misalkan terdapat fungsi Tx di mana 3 untuk 2 titik sampel X dan Y. Fx theta, rasio fx theta dan fy theta tidak tergantung pada theta bila dananya bila Tx sama dengan Ty, maka Tx adalah statistik cukup minimal untuk theta. Nah, ini contohnya adalah untuk distribusi normal itu. Ini pembagiannya, ini rasio ini tidak tergantung pada mu dan sigma kuadrat bila dananya bila x bar sama dengan y bar dan sx kuadrat sama dengan sy kuadrat. Jadi menurut teorema di atas, x bar s kuadrat adalah statistik cukup minimal untuk mu dan sigma kuadrat. Nah, ini sekarang kita bicarakan statistik penyokong atau ancillary, cukup dan lengkap. Jadi kita telah ketahui bahwa statistik cukup memuat semua informasi tentang theta yang terdapat dalam sampel. Sekarang kita akan bahas statistik lain sebagai pelengkap. Nah, jadi statistik SE yang distribusinya tidak tergantung pada parameter theta disebut ancillary. Jadi tidak ada distribusi tidak tergantung pada parameter theta. Kalau cukup kan justru malah harus tergantung pada theta kan. Statistik ancillary sendiri tidak memuat informasi tentang theta. Tetapi bila digunakan dengan statistik lain, kadang-kadang statistik ancillary memuat informasi yang sangat berharga untuk melakukan inferensi tentang theta. Sebagai contoh, misalkan X1, X2 adalah observasi independen dan berdistribusi identik dari keluarga parameter lokasi dengan distribusi kumulatif sama dengan fx min theta. Kita akan menunjukkan bahwa jelajah range xn min x1 maksimum dikurangi minimum adalah statistik ancillary. Jadi andaikan Z1, Z2, Zn adalah IID observasi dari fx yang bersesuaian dengan theta sama dengan 0, kita buat x1 sama dengan Z1 plus theta sampai dengan xn sama dengan Zn plus theta. Nah, selanjutnya CDF dari R adalah FRR theta adalah probabilitas R lebih kecil dari R, jadi maksimum XI min minimum XI lebih kecil atau sama dengan R. Jadi maksimum XI kan sama dengan ZI plus theta. Dan dikurangi minimum ZI plus theta. Jadi maksimum XI min minimum ZI plus theta min theta, 0 kan gitu. Jadi tinggal probabilitas theta maksimum ZI dikurangi minimum ZI, kurang atau sama dengan R. Jadi terakhir ini tidak tergantung theta karena Z1, Z2, Cn tidak tergantung theta. Sehingga itu dia adalah ancillary. Nah, keluarga parameter skala itu juga mempunyai statistik ancillary tertentu. Jadi misalkan X1, X2, Xn, IID observasi dari keluarga parameter skala dengan CDF, F extract, sigma. Maka setiap statistik yang tergantung pada sampel melalui N-1 harga-harga X1 per X2 sampai dengan Xn-1 dibagi Xn adalah statistik ancillary.
Jadi untuk melihat kenyataan ini kita buat X1 per X2 kurang dari Y1 dan seterusnya, itu akhirnya Z1 per Z2, Zn-1 per Zn. Jadi dengan membuat Zi yang tidak tergantung pada theta lagi. Jadi perhatikan bahwa terakhir itu tidak tergantung pada sigma karena distribusi Z1, Z2n tidak tergantung pada sigma. Sehingga distribusi dari X1 per X2, Xn-1 per Xn adalah independen dari sigma. Nah, sekarang kita membicarakan statistik cukup lengkap. Jadi ini nanti akan berguna untuk evaluasi estimator yang kita sebut nanti dengan teorema Blackwell-Rao. Jadi misalkan F T theta adalah keluarga densitas dari statistik Tx, keluarga densitas tersebut disebut lengkap bila E theta, G theta, GT sama dengan 0 untuk semua theta, maka peluang GT sama dengan 0 sama dengan 1 untuk setiap theta. Secara ekuivalen, Tx disebut statistik lengkap. Jadi ini juga bahasa lainnya adalah estimator tak bias dari 0 adalah 0 sendiri. Jadi ini sama aja dengan mengatakan estimator jadi estimator tak bias dari 0 adalah apa? 0 sendiri. Sekarang kita cari siapa saja estimator, siapa saja statistik lengkap ini. Jadi kalau T itu mempunyai densitas binomial NP, P-nya di antara 0, 1. Andaikan G adalah fungsi sedemikian hingga EGT sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan EGT, berarti itu nanti akan kita buktikan bahwa GT-nya sama dengan 0. Per definisi berarti jumlahan T dari 0 sampai dengan N, GT, NT, P pangkat T, 1 min P pangkat N min T. Ini distribusi apa? Binomial. 1 min P-nya pangkat N kita keluarkan karena ini jumlahan terhadap T, jadi ini tidak memuat T. Jadi GT, NT, N per 1 min P pangkat T. Jadi NT dari satu. Nah, untuk semua P dalam jerajah ini 1 min P pangkat N adalah ini, kemudian karena GT, NT, P 1 min P pangkat T itu sama dengan GT, NT, ini kan tidak 0 kan anunya, jadi ini NT-nya tidak ini jadi kita tinggal punya R pangkat 0. Jadi ini kan polinomial kan gitu. Ini kita sebut saja dengan polinomial kan gitu. Nah ini sama, jadi pernyataan terakhir adalah polinomial derajat N dalam R.
dan koefisien R pangkat T adalah GTNT. Karena polinomial berharga 0 untuk semua R, maka setiap koefisien 0 harus 0. Karena tidak ada suku NT yang berharga 0, maka GT sama dengan 0. Jadi oleh karena itu, T menjalani harga-harga 012N dengan probabilitas 1. Dengan ini menghasilkan PGT sama dengan 0 adalah 1 untuk setiap P. Karena itu, T adalah statistik cukup lengkap. Nah, tapi ini hanya satu contoh aja, dan ini sudah tercermin dalam teorema. Itu kalau itu keluarga eksponensial itu pasti lengkap. Jadi kalau ada, ini mungkin saya terlewat menjadi satu teorema, itu keluarga eksponensial adalah keluarga lengkap. Jadi itu keluarga eksponensial itu adalah keluarga yang lengkap. Jadi kalau EGT-nya sama dengan 0, maka GT sendiri itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah keluarga lengkap dan keluarga eksponensial itu identik? Jadi kalau keluarga eksponensial pasti lengkap. Apakah ada densitas lain yang bukan keluarga eksponensial tapi lengkap? Nah, seperti kita ketahui tadi kan salah satu densitas yang tidak lengkap itu adalah yang tidak masuk keluarga eksponensial itu adalah distribusi seragam. Nah, misalkan X1, X2, Xn adalah IID seragam dalam 0 theta. Tx adalah maksimum Xi adalah statistik cukup dengan densitas Ft theta sama dengan Nt pangkat N-1 theta pangkat min N. Nah, ini akan kita buktikan bahwa keluarga itu adalah keluarga lengkap. Nah, ini kalau mendapatkan distribusinya itu harus kita tulis di mana di papan tulis ya, berarti papan tulis kita kan Word. Ini sebentar, begitu kita stop sharing dulu. Kemudian kita share lagi. Ini yang kita ya. Oke. Terus ini kita butuh yang baru. Jadi file new. Oke, kelihatan ini? Halo? Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi itu kita punya dua pertanyaan ya. Jadi dua kemungkinan. Ini eksponensial lengkap jadi satu. Atau kemungkinan yang kedua ini eksponensial ini lengkap. Jadi ini artinya apa? Ada densitas di luar eksponensial yang lengkap. Jadi ini artinya apa?
Ini mempunyai arti yang sama. Ada densitas di luar keluarga eksponensial yang lengkap. Jadi di sini ada dua kemungkinan, yaitu di keluarga eksponensial itu sama dengan keluarga yang lengkap. Kemungkinan yang kedua, kan kita sudah tadi ada teorema yang mengatakan kalau keluarga eksponensial itu pasti lengkap, kan gitu. Keluarga eksponensial pasti lengkap. Tapi belum tentu kalau lengkap keluarga eksponensial, kan berarti ada densitas di luar keluarga eksponensial yang lengkap, kan gitu. Maka keluarga lengkap itu memuat keluarga eksponensial. Jadi keluarga eksponensial itu adalah himpunan bagian dari keluarga yang lengkap. Nah, tadi kita sudah menunjukkan kalau X itu fx theta sama dengan seper theta 0 kurang X kurang theta, maka maksimum T sama dengan maksimum XI itu adalah statistik cukup. Ini sebentar. Ini adalah statistik cukup. Nah, berarti kalau kita ingin membuktikan keluarga lengkap, kan kita harus mencari densitas dari T, kan gitu. Jadi kalau GT itu adalah probabilitas dari P kurang dari T sama dengan probabilitas dari maksimum XI kurang atau sama dengan T. Nah, kalau yang terbesar dari XI kurang dari T, maka setiap XI juga pasti kurang dari T, kan gitu. Jadi kalau Mas siapa tadi? Aku malah alis ilmu. Siapa yang saya panggil tadi? Yang Mas yang laki-laki tadi? Siapa Mas? Dengu Mas? Halo? Halo? Yang tadi loh, siapa dari anak Jambi yang di Jogja? Siapa Mas? Siapa jeneng? Siapa? Gani ya. Oke, ya. Ya. Beratmu berapa Mas Gani? 136. Nah, kalau beratnya Mas Gani 136, yaitu beratnya Mbak Marlin mesti juga kurang dari 136. Beratnya Mbak Leli juga gitu kan. Mbak Lila Aryani ya, itu juga kurang dari 136 kan gitu. Bener nggak? Itu jadi kalau maksimum XI kurang dari T, maka setiap, jadi kalau Mas Gani 136, maka setiap mahasiswa S2 yang ambil StatMat 2 ini semuanya juga beratnya kurang dari 136 kan gitu. Jadi ini sama aja dengan mengatakan
probabilitas X1 kurang dari T, X2 kurang dari T, sampai dengan Xn juga kurang dari T. Nah, ini merupakan perkalian karena ini sampel random, jadi sama dengan perkalian P XI kurang dari T. Sama toh? Karena XI independen, karena XI ID EXI dan X1. PXI kurang dari T. Nah, sekarang PXI kurang dari T itu artinya apa? PXI kurang dari T artinya sama dengan integral dari 0 sampai dengan T. Densitas Xi apa toh? Seper theta dXi. Jadi sama dengan seper theta dari Xi, Xi-nya dari 0 sampai dengan T. Jadi sama dengan apa? T per theta. Itu definisi dari distribusi kumulatif. Jadi PXI kurang dari T sama dengan 0T seper theta dXi, jadi sama dengan seper theta dXi, XI-nya dari 0 sampai dengan T sama dengan T per theta. Jadi kalau begitu, GT sama dengan perkalian dari T per theta. Perkalian sebanyak N kali ya berarti tinggal berapa? T pangkat N, theta pangkat N. Jadi kalau begitu densitasnya apa? Jadi GT sama dengan D per DT dari GT sama dengan D per DT dari T pangkat N, theta pangkat N. Jadi sama dengan N, T pangkat N-1 dibagi dengan theta pangkat N. Nah, sekarang ini kalau kita membuktikan, kita akan membuktikan bahwa T ini statistik cukup yang lengkap. Dan kita harus membuktikan, dibuktikan T sama dengan maksimum XI itu statistik cukup yang lengkap. Oh, mungkin ini mungkin lebih bagus kalau kita tulis sebagai H saja ya, karena kita tadi sudah mengatakan EGT sama dengan 0, maka GT sama dengan 0. Nah, ini kalau ini saya tulis GT kan nanti GT-nya jadi 2 kali ya. Jadi ini kalau saya kita redefinisi ini menjadi
ini sama, ini H, sebentar, ini H, oke, sudah sama. Jadi ini menjadi HT, sudah betul. Sama dengan ini, jadi HT adalah, ini hanya redefinisi saja. Jadi sekarang H kecil T sama dengan DDT dari H besar T. Nah, harus dibuktikan bahwa T sama dengan maksimum XY adalah statistik cukup yang lengkap. Maka kalau kita harus membuktikan ini berarti kita harus membuat harga harapan dari EGT sama dengan 0 harus kita buktikan GT-nya sama dengan 0 kan gitu. Jadi sekarang kalau kita harus membuktikan, jadi harus dibuktikan apa namanya EGT sama dengan 0, maka GT sama dengan 0. Ini saya kira sudah ditulis di sana, jadi kita bisa stop sharing di sini, kemudian kita kembali ke tulisan kita, ke ke tayangan ya. Ini sudah menulisnya? Sudah ya? Oke, jadi kita bisa stop sharing. Kita share lagi. Oke. Jadi ini kan F theta-nya tadi saya tulis HT ya, ini F sama saja. NT pangkat N-1, theta pangkat min N. Nah sekarang kita mempunyai bahwa EGT itu sama dengan GT dikalikan densitas dari T. N, T pangkat N-1, theta pangkat N GT. Integralnya dari 0 sampai dengan theta. Nah itu karena EGT sama dengan 0, kalau saya ambil derivatifnya terhadap theta, juga 0 kan, jadi 0 D D theta dari D D theta GT N T pangkat N-1 theta pangkat min N dt. Itu per definisi. Itu per definisi. Nah sekarang ini kan fungsi dari perkalian dua fungsi theta kan gitu. D D theta dari 0 theta G theta N T pangkat min 1 theta min N dt. Jadi theta pangkat min N-nya kan bisa keluar karena ini dianggap sebagai dua fungsi kan gitu. Jadi theta pangkat min N dikalikan dengan D dt 0 theta N dtt pangkat N min 1 dt plus D D theta theta pangkat min N integral 0 theta N G theta T pangkat N min 1 dt. Nah ini yang GT pangkat N min 1 GT N theta pangkat N min 1 theta pangkat min N itu integralnya sama dengan 0 kan, sehingga kita tinggal mempunyai satu suku. Jadi ini karena di sini kan yang di sini itu sama dengan 0, jadi kita tinggal mempunyai satu suku theta pangkat min N N G theta theta pangkat N min 1 tambah 0 gitu. Nah ini menjadi theta pangkat N N G theta sama dengan 0
theta pangkat min n-nya tidak sama dengan 0 sehingga dt-nya harus sama dengan 0. Itu apa namanya? Jadi kalau begitu kita mempunyai sekarang bahwa keluarga lengkap itu tidak identik dengan keluarga eksponensial. Jadi keluarga lengkap itu tidak identik dengan keluarga eksponensial. Jadi keluarga lengkap itu lebih luas dari apa? Keluarga eksponen, lebih lengkap dari keluarga eksponensial. Jadi karena theta pangkat min 1 n g theta sama dengan 0 dan theta min 1 pangkat n tidak 0, maka g theta sama dengan 0. Karena itu berlaku untuk setiap theta positif dan theta statistik cukup, maka kita mengatakan adalah kelengkapan untuk syarat yang diminta statistik cukup. Itu apa namanya, bahwa TX adalah statistik cukup minimal. Nah, kemudian kita akan menggunakan kriteria kelengkapan ini untuk menunjukkan syarat di mana statistik cukup minimal independen dengan statistik ancillary. Nah, teoremanya disebut dengan teorema Basu. Jadi mestinya itu orang India kan. Kalau di UGM itu ada namanya Profesor Basu Swasta. Itu profesor apa namanya, manajemen ya. Tapi itu orang Jawa gitu. Kalau ini Basu orang India. Bila TX statistik cukup minimal dan lengkap, maka TX adalah independen dengan setiap statistik ancillary. Jadi catatan teorema Basu itu berguna dalam arti untuk menunjukkan bahwa dua statistik independen kita tidak perlu menentukan densitas bersama dari kedua statistik itu, karena kalau independen itu kan harusnya densitas gabungannya sama dengan perkalian. Ini cukup dengan menunjukkan bahwa statistik TX-nya cukup minimal dan lengkap, maka dan kita mencari statistik ancillary, maka TX dan statistik ancillary itu adalah independen. Jadi ini sudah dibuktikan kalau TX itu tadi kalau keluarga eksponensial ini adalah statistiknya adalah statistik cukup yang lengkap. Jadi saya kira itu untuk hari ini, karena saya ada rapat lagi dengan pengelola S3 itu jam 12:30 ini sudah 11:40. Saya kira saya juga butuh beberapa persiapan, jadi ini saya akhiri dulu. Kita stop sharing. Oke, kemudian recordnya kita hilangkan. Oke, stop recording. Stop recording. Oke. Jadi minggu depan Kamisnya libur ya? Halo? Kamisnya libur ya? Libur, Pak. Oh gitu. Kalau Jumatnya kamu ada kuliah nggak? Ada, Pak. Sama siang. Apa? Kuliahnya jam berapa? Jam 7:30 sama jam 7:30. Oh, berarti seharian ya? Ada. Iya, seharian kalau Ya. Jumat. Itu ada kuliah penggantinya hari apa gitu, ada nggak ya? Di yang otomatis penggantiannya. Wonten mboten nggih Mas orang gimana? Mas Wira, itu pengganti Kemis itu ada hari yang khusus nggak ya? Kan libur itu. Hari Kemis ini libur, Kemis depan. 11 itu kan Isra Mi'raj itu. 11G. Libur, Pak. Ada pengganti yang otomatis nggak? Biasanya disepakati di kelas, Pak.
Mau disepakati di kelas. Oke, mau diganti hari dan tanggal berapa gitu, Pak. Nanti kami Ini- akan diisi master. Ya. Jadi ini kan wakil kelasnya kan Mbak Siska ya. Benar ya? Ya. Nah, Mbak Siska tolong dicarikan hari ya. Mbak Siska. Baik, Pak. Mau? Baik, Pak. Oh ya, Nanti kamu saya masih di tempat ya? informasi. Ya. Apa, Pak? Tolong didiskusikan nanti ditunjukkan ke saya, mudah-mudahan saya itu kuliah ya, jadi mungkin dicatat aja. Saya kuliah itu Senin jam 10.30 sampai jam 1 juga. Kemudian Rebo itu 9.30 sampai 11. Kemis Situ kudune kan Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Rebo itu jam 10.30 juga sampai iki saiki toh. Ya toh. Sorry. Sing anu ki besok ya, kan Anda kuliahnya ini iki saya Rebo toh ya. Iya. Iya Pak, kita Rabu. Oh ya. Berarti aman. Orang-orang Aman. itu kuliah. Aku bayanganku iki kuliah Kamis ya. Ya ora apa-apa lah, maaf saya itu kadang-kadang kebablasan itu. Berarti Anda aman, yang tidak aman itu yang besok kuliahnya, yang kuliahnya besok ya. Oke. Jadi artinya nggak perlu cari pengganti. Iya toh? Iya toh? Bener toh? Berarti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan jam 10.15 kan gitu. Iya? Halo? Halo. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi kita Siap, Pak. ya, jadi nggak jadi cari pengganti Mbak Siska. Insya Allah Rebo saya tidak masalah. Mudah-mudahan masih juga dibarengi sehat semua. Oke, saya kira itu. Jadi boleh saya live ya? Halo? Saya end meeting ya? Nggih, Pak. Matur nuwun. Oke, Pak. Silakan. Bener. Nggih. Terima kasih Pak Bana. Monggo.